Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tuanya Ahmad Dipir Ramadan yang sudah kena luka bakar di pondok pesantren Lombok Tengah. Seperti itu saya sebagai orang tua meminta bantuan kepada Pak Denny Sumargo, Pak Homan Baris, Putri Maya Romanti. Semoga dengan video saya ini supaya mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Mohon maaf kepada Pak Denny Sumargo dan Hotman Baris, Putri Maya Romanti, mohon bantuannya biar anak saya mendapat keadilan di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 anak diduga menjadi korban pembakaran sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah, NTB. 1 anak meninggal dunia, 2 lainnya mengalami luka berat hingga cacat permanen. Bagaimana kalau itu anak kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Kasus ini menurut keluarga korban itu sudah dilaporkan sekitar 7-8 bulan yang lalu, tapi tidak ada titik terangnya. Karena itu kami kemarin memutuskan untuk memberikan tiket dan menyiapkan akomodasi agar keluarga bisa datang ke Jakarta, tepatnya itu hari ini. Namun hari ini gue mendapat kabar bahwa mereka tidak boleh berangkat. Kenapa mereka sampai tidak jadi berangkat? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini, masyarakat itu bukan ingin menyalahkan, justru karena mereka melihat korban yang sudah kehilangan begitu banyak, tapi masih kesulitan untuk menyampaikan suaranya. Kalau memang tidak ada yang salah dalam prosesnya, oke? Maka keterbukaan itu adalah jawaban terbaik. Dan sebaliknya, jika pertanyaan-pertanyaan ini terus dibiarkan tanpa penjelasan, nggak bisa juga disalahkan masyarakat apabila muncul berbagai asumsi. Tolong bantu kawal. Gue mau update nih, barusan gue habis ngobrol sama pengacara yang mendampingi pihak korban. Karena menurut keterangannya, kejadian ini sebenarnya terjadi pada Desember 2025, sedangkan laporan polisi baru dibuat pada Juni 2026. Alasannya, karena pihak korban awalnya masih menunggu itikat baik dari pihak yang diduga terlibat dan juga dari pihak pondok. Bukannya 7 atau 8 bulan tidak diurus oleh polisi. Begitu keterangan dari pengacara yang mendampingi korban. Terus banyak yang nanya, kenapa mereka nggak jadi berangkat ke Jakarta? Menurut keterangan yang gue dapat dari pengacara yang mendampingi korban, mereka belum diizinkan berangkat karena korban sedang menjalani penanganan dan pengobatan di rumah sakit setempat. Itu yang menjadi alasan kenapa mereka tadi pada saat mau berangkat ke Jakarta, mereka di stop dan kemudian mereka dibawa oleh pihak terkait. Nyawa anak saya tidak bisa dibeli dengan selembar kertas damai. Kebetulan beliau ini ada tekanan psikologis. Di satu sisi dia tidak bisa menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena beliau ini berasal dari kampung di Pulau Lombok dan berada di dalam kemiskinan. Jadi berkomunikasi pun dengan tim kami yang di Hotman 911 itu menggunakan penerjemah. Kebetulan kami ini adalah tim dari Pulau Lombok. Saya hanyalah seorang ibu kampung yang miskin, yang tidak punya harta, dan sekarang tubuh sudah sakit-sakitan, jalan pun sudah tidak normal lagi. Karena hancurnya hati saya melihat anak saya Sahril Sobirin dibakar hidup-hidup sampai meninggal dunia. Sebagai rakyat kecil, saya mengetuk pintu hati Bapak Presiden sebagai bapak dari seluruh anak di Indonesia. Anak saya ke pondok pesantren untuk belajar agama, agar jadi anak yang baik, bukan untuk disiksa, ditelanjangi oleh anak pemilik ponpes, lalu dibakar sampai mati. Ketika saya menolak surat damai, mereka membuang kami. Bapak Presiden, orang miskin seperti saya ini tidak tahu harus mengadu kemana lagi, karena pihak kepolisian dan orang Departemen Agama di Lombok Tengah justru ikut mengarahkan pondok pesantren untuk menyodorkan surat damai demi menutupi kejahatan ini. Saya memohon kepada Bapak Presiden, tolong turunkan orang-orang kepercayaan Bapak dari Jakarta untuk memeriksa oknum-oknum polisi dan pejabat di daerah yang ikut membungkam darah anak saya. Tolong pastikan hukum tidak pandang bulu meskipun pelakunya adalah anak tuan guru atau pemilik pondok pesantren. Nyawa anak saya tidak bisa dibeli dengan selembar kertas damai. Saya datang jauh-jauh dari Lombok dengan langkah kaki yang tertatih-tatih dan fisik yang sakit karena saya percaya di ruangan ini masih ada hati nurani yang tersisa untuk membela orang kecil seperti saya. Harapan saya sangat sederhana, jangan biarkan kasus kematian anak saya Sahril Sobirin menguap
dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Jika DPR RI tidak membantu saya, kemana lagi kami orang kampung